Halo semuanya, jadi hari ini balik lagi sama gua Hans di channel Hans Hinata. Hari ini gua akan mereview BPK Penabur. Gua yakin buat kalian yang orang Indonesia tinggal di Indonesia gak asing sama sekolah ini. Dia ini punya sekolah di beberapa kota yang cukup besar itu di Jakarta dan di Bandung. Cabangnya juga ada banyak. Dan dia tuh mulai ada dari jenjang playgroup sampai SMA. Gua merasa gua eh, cukup bisa mereview sekolah ini karena kebetulan gua dari playgroup sampai SMA tuh di BPK Penabur. Ya, gua nggak pindah-pindah sekolah, entah kenapa gua juga kurang tahu, tapi ya gua dari playgroup sampai SMA di BPK Penabur. Oke, sekarang gua akan mulai dari playgroup dan taman kanak-kanak. Ini dulu playgroup dan TK gua tuh di sini di BPK Penabur di Jalan Guntur di Bandung. Playgroup dan TK tuh kalau menurut gua nggak nggak terlalu penting karena ya sebenarnya kegiatannya kan cuman bermain. Belajarnya pun di semua TK, di semua playgroup ya sama lah. Paling belajar warna, belajar menggambar, mencocok. Ya masih kegiatan yang dasar banget gitu. Jadi sebetulnya TK di tempat lain atau di BPK atau BPK juga kan ada banyak beberapa TK-nya menurut gua sama aja. Karena ya balik lagi kegiatannya masih yang dasar sekali. Anak-anak belajarnya itu-itu lagi. Paling yang membedakan fasilitas tempat taman bermainnya ya. Di TK ini ada taman bermain. Nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil. Ya sederhana tapi cukup. Dan gue juga cukup puas sekolah di TK ini. Karena gue nggak punya pengalaman buruk selama TK, selama playgroup. Dan oke, TK sekali lagi di BPK di sekolah lain menurut gue sama aja karena belum terlalu serius belajarnya. Lanjut itu ke SD. Oh ya by the way ini sedikit gambar. Ini foto guru-guru TK-nya. Masih ada guru TK gue yang waktu dulu gue TK di sana masih ada nih di foto ini. Fotonya baru loh di sekarang-sekarang ini fotonya. Tapi guru yang dulu ngajar TK gua masih ada nih di foto ini. Walaupun ada beberapa juga guru yang baru. Ya, kegiatan anak TK tuh contohnya main air gitu. Lanjut ke SD. SD gua di SDK 5 BPK Penabur Bandung. Kebetulan ini gedungnya tuh masih nempel gitu sama gedung TK-nya. Jadi selain memudahkan tinggal pindah gedung doang, gue lanjut di SDK 5. Nah, untuk SD, menurut gue ini cukup penting untuk memilih SD yang tepat. Karena nggak semua SD di BPK itu sama, dan apalagi di tempat lain, jelas berbeda. Kenapa SD itu penting? Karena SD itu adalah dasar ketika karakter anak itu dibangun, menentukan nanti si anak gedenya tuh bakal bagaimana. Uh, untuk pelajarannya, mungkin ada yang lebih advance sekolahnya, tapi kalau masih jenjang SD, gua rasa juga itu masih hal-hal yang dasar lah. Matematika dasar, paling IPA atau IPS itu bukunya juga rata-rata mirip-mirip lah ya, buku anak SD tuh bahannya sama lah kurang lebih. Jadi kata gua SD tuh lebih penting di bidang karakter development. Karena karakter development ini yang akan menentukan si anak jadi gimana di masa yang akan datang. Menurut gua, kenapa SD K5 tuh SD yang bagus? Karena muridnya nggak terlalu banyak. Justru orang biasa mikir kan, sekolah yang bagus tuh yang muridnya banyak. Artinya banyak peminatnya. Tapi itu tidak selalu benar, terutama di SD. Karena gua kasih contoh SD K5 nih.
SDK 5 waktu angkatan gua cuman sekitar 70 sampai 80 murid gitu. Satu angkatannya, 2 kelas. Nah, 2 kelas itu diajari oleh guru-guru di angkatannya. Jadi guru itu tuh cuman ngehandle 2 kelas ini aja. Selain ada WK, guru-guru pelajarannya juga cuman ngehandle 2 kelas ini. Untuk BPK, mereka tuh pasti punya standar hiring kan buat guru-gurunya. Jadi kalau dilihat kurang lebih tuh guru di BPK di SDA dengan di SDB, SDK 1, SDK 5, SDK 6, harusnya standar guru SD tuh kurang lebih sama. Di sini ketika standar yang sama, guru yang kurang lebih kemampuannya sama, yang satu harus menghandle mungkin 100 atau 200 murid, sama yang harus ngehandle 80 murid, apalagi satu kelasnya cuma 40, 30-an. Jelas-jelas aja kualitas mengajar, kualitas si guru bisa care kepada muridnya, lebih kenal sama muridnya, tahu kelebihan kekurangan muridnya, dia bisa bantu dengan lebih spesifik tuh di yang jumlah muridnya lebih sedikit. Ini tuh bisa bikin si anak lebih berkembang, lebih berani, apalagi pas masih kecil kan, anak tuh ada yang malu-malu biasanya. Kalau yang malu-malu gitu, ya apalagi sama gurunya nggak terlalu diperhatiin, nggak terlalu diajak ngobrol, nggak terlalu ditanya-tanya, itu kan makin pendiam nanti anaknya. Nah, terus gue tuh bisa bilang kayak gini kenapa? Karena murid-murid yang dari SDK 5 ini, ketika udah masuk SMP, udah masuk SMA, terus sekarang kuliah, itu tuh kelihatan. Kalian pasti sadar, sebagai murid ataupun orang tua yang udah lulus nih, ketika masa-masa kalian sekolah, apalagi di yang lingkungannya sudah besar, contohnya di perkuliahan atau di SMA, akan ada anak-anak tuh yang dalam tanda kutip figuran di sekolah. Maksudnya figuran tuh gimana? Mereka tuh kayak ada nggak ada di sekolah, orang belum tentu sadar. Karena mereka ya, contohnya cuman datang, duduk di kelas, belajar, pulang. Kayak nggak punya karisma gitu, nggak punya kepentingan di sekolah. Jadi, gue tuh bisa melihat anak-anak yang figuran ini berasal dari sekolah-sekolah yang jumlah muridnya pas SD banyak, luar biasa banyak, dibandingkan yang kecil-kecil. Justru sekolahan-sekolahan yang muridnya sedikit, contohnya SDK 5 misalnya, atau di Bandung tuh ada Matius misalnya. Sekolah yang muridnya nggak terlalu banyak, itu tuh menghasilkan murid-murid yang lebih punya karakter, punya karisma, jadi sesuatu di masa depannya. Di SMP, di SMA-nya tuh lebih bersinar dibandingin murid-murid yang dari sekolahan yang jumlahnya banyak. Bukan berarti murid yang dari sekolah yang jumlahnya banyak nih, semuanya figuran. Enggak. Ada juga yang bersinar, yang punya karisma. Tapi jumlahnya jadinya jauh lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang dari sekolah nggak terlalu besar ini loh. Faktor utamanya tadi, dengan guru yang kualitasnya kurang lebih sama, di sekolah yang muridnya nggak terlalu banyak, guru tuh bisa lebih fokus mengurus si anak ini, ngasih pelajaran ke anaknya, gitu. Di sini ya biasalah ya, semua juga tahu ketika kita lulus sekolah jadi selalu makin bagus fasilitasnya. Nih dulu pas gua SD nih lapangan catnya kusam, terus belum ada atapnya, sekarang ada atapnya, catnya jadi bagus. Nah, terus ini foto guru-guru gua waktu SD ya. Ini yang di bawah, yang di kanan, itu guru gua pas masih gua kelas 1. Sekarang masih ngajar. Jadi ya, gue yakin guru-guru yang di sini tuh yang bukan guru-guru muda baru masuk, terus belum punya pengalaman ngajar yang banyak, terus ngajar anak kecil. Di sini tuh guru-gurunya udah senior-senior, ngerti menghadapi anak tuh harus gimana. Bahkan setelah gue lulus nih, gue udah umur 20 tahun, berarti mungkin udah berapa tuh? 15 tahun
14 tahun ngajar sejak gue lulus. Itu tuh ya berpengalaman banget lah jelas. Lanjut ke SMP ya. SMP tuh menurut gue sangat penting. Karena di SMP tuh kalian ditingkatkan ilmunya. Yang tadinya ngerti hal-hal dasar, matematika dasar, pengetahuan alam dasar, IPS dasar. Di SMP tuh naik level pelajarannya. Dan di sana kita mulai difokusin lebih dalam lagi si pelajarannya. Di SMP tuh gue ngerasa kebetulan gue di SMPK 1, ini gedungnya SMPK 1. Gedungnya nggak terlalu besar, nggak terlalu mewah, termasuk yang ya kecil untuk jumlah muridnya, lapangannya juga nggak banyak. Ini di tengah-tengah tuh kayak lapangan upacara kecil dipakai satu-satunya. Tapi SMPK 1 ini menurut gua dalam sisi akademisnya sangat-sangat bagus. Gua merasa gurunya tuh sangat kompeten ngajarnya. Ngajarnya juga bahannya bagus. Terus soalnya juga susah. Itu guru-guru yang nggak masuk kelas tuh nggak ada ceritanya yang kayak gitu. Memang berbeda sama sekolah negeri. Terus selain gurunya yang kompeten, sekolahnya juga cukup strict dalam soal aturan. Jadi membangun disiplin buat murid-muridnya. Dan kalau dibandingin sama SMP yang lain, gue bisa bilang lebih susah ya si pelajarannya. Dan udah lebih advance gitu. Karena menurut gue guru-gurunya juga guru-guru yang hebat. Contohnya salah satu yang gue inget guru biologi gue waktu SMP. Dia tuh bahan ajarannya ketika yang guru lain masih konvensional. Dia tuh bikin lagu, bikin video YouTube. Bahkan bahan ajarannya dia tuh dipakai sama guru biologi di SMP-SMP lain gitu loh. Karena memang bagus. Dia tuh sangat bagus lah ngajarnya. Shout out buat Pak Robi. Nah, ya itu guru biologi gue waktu SMP. Terus itu tuh ada contohnya lagi gambar di dinding itu mozaik. Itu yang bikin tuh guru loh. Itu jadi bisa kelihatan kan guru-guru di SMPK 1 nih hebat-hebat. Nah, jadi menurut gue SMP bagus banget untuk dasar ilmu yang lebih advance gitu. Jadi kalian secara logika, secara pengetahuan tuh bisa lebih tingkatannya lebih tinggi lah istilahnya dibandingkan sekolah-sekolah yang nggak terlalu susah dalam tanda kutip. Terus dari sini masuk ke SMA. SMA gue di Semak 1 BPK Penabur. Nah, untuk SMA nih, gue tuh nggak terlalu menyarankan masuk ke Semak 1 Bandung kalau kalian tuh murid-murid yang bukan tipe akademis banget. Bukan tipe yang belajar banget. Yang fokusnya tuh cuman di nilai UN atau nilai apa. Gua nggak terlalu menyarankan. Karena Semak 1 tuh fokusnya ke nilai akademis banget. Dan kegiatan di luar sekolahnya nggak banyak, nggak sefokus seperti beberapa sekolah yang lain. Kayak kalau gue denger dari orang lain tuh sekolah lain ikut lombanya yang aneh-aneh gitu. Kayak aneh tuh bukan berarti lombanya aneh, tapi mungkin aneh karena gue bisa dibilang nggak pernah denger lomba-lomba seperti itu ketika gue sekolah di Semak 1. Kayak contohnya apa lomba baseball atau lomba volley, sepak takraw, itu nggak akan ada di Semak 1. Jadi, kalian sebelum masuk ke Semak 1, lebih baik ketahui dulu diri kalian tuh ketika SMA mau mengejarnya, mau mengejar apa? Mengejar nilai kah? Atau mengejar passion kalian kalau udah tahu passionnya apa? Nah, tapi kalau masalah nilai juga, menurut gua, Semak 1 nih bisa bagus nilainya karena apa? Karena rata-rata murid Semak 1 tuh jebolan SMPK 1. Ini tuh terjadi bukan cuma di Semak 1. Di sekolah-sekolah favorit yang lain juga biasanya sekolahnya nilainya bagus tuh bukan karena
SMA-nya bagus banget atau bagaimana, tapi lebih karena murid-murid yang dalam tanda kutip pas SMP-nya udah bagus-bagus, bibit unggul, mereka tuh pengen masuknya ke SMA-SMA favorit lagi gitu loh. Jadi sebenarnya udah tersaring secara natural gitu ya. Nah, terus lanjut nih contohnya tuh SMAK 1 tuh ketika gua lulus dia udah 3 tahun berturut-turut em, jadi nomor 1 se-Jawa Barat si nilai UN-nya. Terus ketika gua lulus, kalau nggak salah peringkatnya naik lagi deh di Indonesia. Jadi emang fokusnya tuh ke akademis banget gitu loh. Terus salah satu alasan gua dulu pengen masuk SMAK 1 karena seragamnya bagus. Seragamnya beda gitu sama BPK yang lain. Warnanya coklat. Tapi ketika gua lulus, seragamnya jadi abu-abu sama kayak semua BPK. Sayang sekali sih kata gua seragamnya diganti. Karena unik gitu. Nah, jadi balik lagi buat kalian yang belum tahu passionnya, kalau pengen akademis aja dulu dan disiplin juga, ya SMAK 1 boleh lah jadi pilihan. Tapi kalau buat kalian yang udah tahu passionnya apa, terus kalian cek dulu nih SMAK 1 tuh mendukung nggak kegiatan seperti itu. Kalau nggak, ternyata enggak, lebih baik carilah sekolah yang mendukung kegiatan tersebut. Eh, Contohnya dulu gue pernah pengen ikut lomba Mobile Legend sama SMAK 1 nggak dikasih. Terus kita ikut tetap diam-diam juara pun nggak diakui. Jadi ya lebih baik kalian cek dulu sekolahnya mendukung atau tidak gitu sama passion kalian. Mungkin review BPK ini tuh sekian dari gua. Itu pengalaman sekolah gua di BPK Penabur. Jadi playgroup TK gua menyarankan, SD gua menyarankan juga, tapi kalau kalau mau di yang ukurannya nggak terlalu besar, SMP gua rekomen SMPK 1, terus SMA kalau kalian pengen nilai akademis yang bagus, masuklah ke SMAK 1. Tapi kalau kalian mau passion yang lain yang nggak terlalu akademis, mungkin boleh cari SMA yang lain. Eh Buat kalian yang punya pengalaman juga, pernah sekolah di BPK Penabur, boleh tulis di kolom komentar gimana pengalaman kalian selama sekolah di BPK. Atau buat kalian yang baru mau nih daftar ke BPK, masih punya pertanyaan, tanya aja di komen di bawah, gue pasti bakal jawab pertanyaan kalian. Terus buat kalian nih yang lagi sekolah di BPK, mantap, semangat ya. Sekian video hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.